Langit Singasari berwarna kelabu ketika Raka Pratama tersadar. Bau tanah basah dan dedaunan hutan menyergap indranya. Ia tergeletak di antara akar-akar besar, tubuhnya masih mengenakan seragam latihan loreng. Sesuatu yang jelas tidak selaras dengan tombak-tombak runcing yang kini mengelilinginya. "Dia mata-mata Kediri!" Teriakan itu menjadi vonis awal. Raka dibawa ke istana Singasari dengan tangan terikat. Bangunan kayu besar dengan ukiran kala dan naga berdiri megah, dipenuhi prajurit dan bangsawan yang menatapnya penuh curiga. Di antara mereka, seorang perempuan muda memperhatikannya tanpa suara. Tatapannya tajam, bukan takut, bukan pula percaya. Dialah Dyah Larasati, putri bangsawan yang dikenal gemar membaca lontar-lontar tua dan mempertanyakan mitos. Malam belum genap separuh ketika kekacauan terjadi. Seorang pejabat istana, Rakrian Wiratmaja, ditemukan tewas di kamarnya. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada luka, tidak ada darah. Wajahnya pucat kebiruan, mulut sedikit terbuka, seolah mati dalam tidur. Para pendeta istana berbisik, "Kutukan leluhur." Raka yang semula hanya tawanan, diminta melihat jenazah itu. Bukan karena dipercaya, melainkan karena tak ada yang tahu harus berbuat apa. Begitu memasuki ruangan, mata Raka bergerak cepat. Bau samar menyengat hidungnya. Bukan amis darah, bukan pula dupa biasa. "Bolehkah aku melihat sekeliling?" tanyanya tenang. Ia berlutut, mengamati lantai. Di dekat jendela tertutup ada abu halus, nyaris tak terlihat. Di meja, secangkir air yang tak disentuh. Tubuh korban terbaring rapi, tidak kejang, tidak ada tanda perlawanan. Bukan serangan mendadak, pikir Raka, dan bukan racun cair. Dyah Larasati memperhatikannya. "Apa yang kau cari?" "Hal yang dianggap sepele," jawab Raka, yang justru paling jujur. Ia mendekat ke dinding, mengendus celah kayu. Bau pahit itu semakin jelas. Raka menutup mata sejenak, mengingat pelatihan bertahun-tahun tentang gas, asap, dan reaksi tubuh manusia. Jika ini racun yang dihirup, maka pintu terkunci bukan jebakan, tapi bagian dari rencana. Ia berdiri, menatap jendela. "Jendela ini dibuka sebentar malam tadi." "Mustahil," sahut seorang bangsawan. "Dikunci dari dalam." "Justru itu, dibuka sebelum dikunci." Dyah Larasati melangkah maju. "Kau mengatakan kematian ini disengaja, bukan kutukan." Raka menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang di ruangan itu berpikir, bukan percaya. "Korban tidak dibunuh dengan senjata," ujar Raka perlahan. "Ia dibunuh oleh udara yang ia hirup sendiri." Ruangan hening. "Abu di lantai," lanjut Raka, "bukan dari perapian. Ini sisa pembakaran daun kering. Daun tertentu bila dibakar di ruang tertutup menghasilkan uap beracun. Tidak langsung membunuh, hanya membuat tertidur, lalu berhenti bernafas." "Omong kosong," bentak seorang pejabat. Raka menatapnya datar. Kalau ini kutukan, mengapa hanya terjadi di kamar tertutup? Mengapa jendela disumpal kain? Dan mengapa tidak ada tanda kekerasan sama sekali? Dyah Larasati menghela napas pendek. "Jika benar seperti katamu, maka pelakunya tahu betul kebiasaan korban." "Benar," sahut Raka, "dan tahu bahwa korban selalu mengunci pintu sebelum tidur." Raka terdiam sejenak. Monolognya berputar cepat. Ini pembunuhan yang ingin tampak alami. Pelakunya tidak ingin dicurigai, dan ia ingin semua orang percaya pada mitos. Ia mengangkat kepala, menatap para bangsawan satu persatu. "Rakrian Wiratmaja," ucapnya jelas, "tidak mati karena kutukan. Ia mati karena asap beracun dari tanaman hutan Singasari yang dibakar perlahan dari luar kamar." Suasana istana membeku. Beberapa bangsawan mundur selangkah, yang lain menatap Raka seolah melihat makhluk berbahaya. Dyah Larasati berbisik, hampir tak terdengar, "Jika itu benar, maka kau lebih berbahaya dari mata-mata." Raka menghela napas pelan. Di kepalanya hanya satu pikiran tersisa, dan ini baru pembunuhan pertama.